Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bari dari kelas 11 TKJA. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai komunikasi audio. Informasi tentang komunikasi audio. Pengertian komunikasi audio. Komunikasi audio adalah bentuk komunikasi yang dilakukan dan terjadi melalui media audio. Komunikasi itu sendiri didefinisikan sebagai suatu proses seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat yang menciptakan juga menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Sedangkan media audio itu sendiri adalah media untuk menyampaikan pesan yang akan disampaikan dalam bentuk lambang-lambang auditif, baik verbal atau ke dalam kata-kata atau bahasa lisan, maupun nonverbal. Jadi komunikasi audio adalah proses seseorang untuk dapat bertukar informasi, juga berinteraksi dengan orang lain dan lingkungannya melalui lambang auditif atau audio baik dalam bentuk komunikasi verbal maupun non-verbal. Sejarah komunikasi audio, berkembangnya teknologi dari masa ke masa dapat mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan, terutama terhadap media audio. Perkembangan audio sudah dimulai sejak abad ke-18 sampai abad ke-19 dengan banyak penemuan yang menciptakan alat-alat mekanis seperti kotak musik dalam usaha untuk memproduksi musik. Pada tahun 1877, Thomas Edison memulai pengembangan teknologi perekaman dan pemutaran dengan bertujuan agar dapat membuat suatu perangkat yang dapat merekam pesan atau mesin menjawab telepon. Hal tersebut membuahkan hasil dengan menghasilkan mesin pembicara atau fonograf dengan cara memutar kembali rekaman suara dari lukisan pada kertas timah lalu diganti dengan lilin. Flat record pertama diciptakan dari logam dan silage oleh Emil Berlin. Awalnya digunakan untuk dapat bermain pada gramofon sehingga dapat menyediakan produksi rekaman dan jumlah yang banyak. Namun dengan adanya Perang Dunia Kedua, hal tersebut menjadi langka hingga material pada rekaman tersebut dialihkan menjadi plastik polivinil. 5 tahun setelah hal tersebut, record player mulai diproduksi dan memungkinkan untuk memutar rekaman pada berbagai kecepatan. Pada era analog, audio digunakan sebagai bentuk komunikasi melalui gelombang elektromagnetik dengan melewati proses pengiriman sinyal dan data. Bentuknya berupa gelombang secara berkelanjutan sehingga dapat mengirimkan informasi tertentu dengan cara mengubah gelombang bunyi. Pada tahun 1970 sampai 1990, kaset menjadi salah satu format media yang paling umum digunakan dalam industri seni musik. Sedangkan pada era digital menjadi titik balik bagi media audio. Hal tersebut ditandai dengan bentuk perubahan teknologi yang dimulai dari pita magnetik untuk merekam format suara menjadi sebuah teknologi yang dapat mengubah sinyal data ke dalam bentuk kombinasi berupa urutan dan angka. Berikutnya perangkat-perangkat komunikasi audio. Perangkat komunikasi audio di sini ada 3: audio codec, audio controller, mikrofon dan speaker. Yang pertama audio codec. Audio codec melakukan fungsi konversi sinyal audio untuk penghematan bandwidth. Yang kedua, audio controller melakukan fungsi kontrol terhadap pengaruh akustik yang tidak dikehendaki dari speaker terhadap mikrofon seperti suara fluid, echo, dan lain-lain. Mikrofon dan speaker merupakan perangkat input atau output dalam sistem audio. Jenis-jenis komunikasi audio. Yang pertama ada audio streaming. Audio streaming merupakan jenis komunikasi audio yang dapat langsung diputar di internet tanpa harus mengunduh atau menyimpan terlebih dahulu. Biasanya komunikasi audio streaming menggunakan beberapa jenis web atau aplikasi, contohnya komunikasi audio streaming yaitu Spotify dan Joox. Berikutnya audiovisual. Audiovisual merupakan jenis komunikasi audio yang menggunakan hardware output berupa sound system dengan dilengkapi penampilan gambar. Biasanya komunikasi audio jenis audiovisual digunakan untuk presentasi dan home theater.
Selanjutnya audio response. Audio response Audio response merupakan jenis komunikasi audio dengan suara yang dihasilkan oleh sistem atau komputer maupun perangkat lainnya. Hal tersebut dapat terjadi karena output suara yang dihasilkan berasal dari input tertentu. Contohnya dari audio response yaitu ketika menekan tombol panggilan di telepon pasti akan terdengar suara berdering. Berikutnya audio oscillator. Audio oscillator merupakan jenis komunikasi audio dari produk perusahaan Hewlett-Packard. Produk audio oscillator pernah digunakan oleh Walt Disney Studio dalam pembuatan film yang bernama Fantasi. Yang terakhir, audio modem riser. Audio modem riser merupakan jenis komunikasi audio yang berbentuk kartu plug-in dalam motherboard Intel dengan membuat sirkuit modem atau audio. Sirkuit modem berfungsi untuk mengubah data audio menjadi sebuah data lainnya seperti internet atau data visual, sedangkan sirkuit audio berfungsi untuk murni untuk menerima data audio. Jenis-jenis format komunikasi audio. Yang pertama, MP3 atau MPIJ. MP3 awalnya dikembangkan dari Jerman, Fraunhofer Institute, dan berbasis format MPIJ. MP3 menggunakan format algoritma audio lossy compression yang dapat mengurangi ukuran file sehingga menjadikan format audio yang paling digemari saat ini. Yang kedua, AIFF dan AIFC. AIFF dan AIFC dikembangkan oleh Apple pada Macintosh dan platform Unix. Dalam AIFF dan AIFC, format file yang digunakan tidak dapat dikompres. Yang ketiga, OGG dan OGG for Biz. OGG dikembangkan oleh Ships of Foundation. OGG merupakan format dari komunikasi audio gratis yang dirancang untuk stream dan penyimpanan yang sangat efisien. Sedangkan OGG for Biz merupakan kodek audio gratis. Yang keempat, WAV. WAV dikembangkan oleh Microsoft dan IBM. WAV merupakan format utama dari komunikasi audio yang digunakan untuk menyimpan data audio pada sistem operasi Windows dan menggunakan metode yang sama dengan AIFF untuk menyimpan data. Yang kelima, AAC. AAC atau Advanced Audio Codec dikembangkan oleh Motion Picture Express Group. ACC dikembangkan untuk menggantikan MP3 yang mempunyai kelebihan pada kompresi lebih efisien dan kualitas suara audio yang lebih baik untuk mendukung audio multi-channel. Yang keenam, WMA. WMA atau Windows Media Audio yang dikembangkan oleh Microsoft untuk menyaingi MP3. WMA berbentuk kodek untuk lossy compression. WMA menggunakan sistem digital rights management seperti AAC untuk proteksi penggandaan dan membatasi pemutaran pada PC atau perangkat tertentu. Yang terakhir, audio. Real Audio merupakan sebuah kodek audio yang dikembangkan oleh Real Network pada tahun 1995. Awalnya kodek audio hanya digunakan untuk transmisi bandwidth yang rendah, namun saat ini banyak digunakan oleh stasiun radio untuk streaming program-program via internet secara real time. Berikutnya contoh komunikasi dalam dunia nyata. Contohnya seperti telepon. Telepon adalah sebuah alat yang dimana harus terdapat dua perangkat agar komunikasi dapat berjalan. Telepon menggunakan sinyal gelombang radio yang diubah ke data audio. Yang kedua, radio.
Jika telepon membutuhkan dua perangkat agar terhubung, maka radio cukup satu, karena radio hanya bisa bertindak sebagai klien atau penerima data, dan tidak bisa menjadi server atau pengiriman data. Untuk server sendiri membutuhkan alat khusus yang membuat frekuensi audio agar bisa memancarkan sinyal radio dan dapat diterima oleh radio. Berikutnya gambar teknis bagaimana alur kerja, bagaimana komunikasi audio bisa terjadi dari input sampai output. Bisa kita lihat seperti ini gambar alur kerjanya. Mungkin sampai sini saja presentasinya. Mohon maaf bila ada kata-kata atau ucapan yang salah dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.